Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membagikan sebuah cerita inspiratif. Cerita ini sepenuhnya fiktif, dan apabila terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian, hal tersebut adalah kebetulan semata. Senol dan Putri pertama kali bertemu di bangku SMA. Senol adalah siswa yang pendiam dan lebih suka menyendiri, sementara Putri adalah gadis ceria yang mudah bergaul dengan siapa saja. Perbedaan mereka sangat mencolok, tetapi justru karena itulah Putri tertarik pada Senol. Suatu hari, di tengah hujan deras, Putri melihat Senol duduk sendirian di kantin, menatap jendela dengan tatapan kosong. Dengan spontan, Putri duduk di depannya dan berkata, "Hei, kenapa kamu selalu sendirian?" Senol terkejut, tidak terbiasa diajak bicara secara langsung. Ia hanya mengangkat bahu dan menjawab singkat, nyaman saja. Sejak hari itu, Putri tidak pernah berhenti mengganggu Senol. Ia selalu mencari alasan untuk berbicara dengannya, mengajaknya makan bersama, bahkan sesekali menggodanya dengan candaan ringan. Awalnya, Senol merasa terganggu, tetapi perlahan, kehadiran Putri mulai mengisi harinya. Mereka menjadi dekat. Putri selalu menjadi orang yang pertama kali menyemangati Senol setiap kali ia merasa lelah dengan tugas sekolah. Dan tanpa sadar, Senol mulai menunggu setiap pesan dari Putri. Namun, saat perasaan mulai tumbuh, waktu tidak berpihak pada mereka. Setelah lulus SMA, Putri harus pindah keluar kota untuk kuliah, sementara Senol tetap tinggal di kota kecil mereka. "Kita tetap bisa berteman, kan?" tanya Putri sebelum pergi. Senol tersenyum kecil. "Tentu." Tetapi dalam hati, ia tahu semuanya tidak akan pernah sama lagi. Awalnya, mereka masih sering berkomunikasi. Putri akan mengirim pesan panjang tentang kehidupannya di kota baru, tentang teman-teman barunya, tentang tugas kuliahnya yang menumpuk. Senol selalu membalas, meskipun terkadang hanya dengan kalimat pendek. Namun, lambat laun, pesan itu mulai berkurang. Putri semakin sibuk, dan Senol mulai merasa bahwa ia hanya menjadi bayangan di masa lalu Putri. Hingga akhirnya, suatu hari, pesan dari Putri tidak pernah datang lagi. Senol tidak marah. Ia tahu ini akan terjadi. Tapi tetap saja, ada rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan. Ia mencoba mengabaikan semuanya, fokus pada hidupnya sendiri, tetapi selalu ada ruang kosong yang tidak bisa ia isi. Waktu berlalu. 3 tahun kemudian, Senol sudah bekerja di perusahaan arsitektur di kota mereka. Hidupnya baik-baik saja, tetapi tetap terasa ada sesuatu yang hilang. Sampai suatu malam, sebuah pesan masuk di ponselnya. "Hai, masih ingat aku?" Hatinya berdebar. Itu Putri. Mereka akhirnya bertemu di kafe favorit mereka dulu. Putri masih sama seperti dulu, ceria, penuh energi, tetapi ada sesuatu di matanya yang terlihat berbeda. "Kamu baik-baik saja?" tanya Senol, mencoba menyembunyikan perasaan gugupnya. Putri tersenyum tipis. "Aku baik. Tapi ada yang terasa kurang." Mereka berbicara lama malam itu, mengingat kenangan lama, tertawa, dan untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, Senol merasa hatinya penuh kembali. Di tengah obrolan mereka,
Putri menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Senol, selama ini aku pergi terlalu jauh, sibuk mengejar banyak hal, sampai aku lupa orang yang paling berarti ada di sini." Senol terdiam. Ia ingin memastikan bahwa ini bukan sekadar nostalgia, bukan hanya perasaan sesaat. "Jadi, apa yang kamu inginkan sekarang?" tanyanya pelan. Putri tersenyum dan menggenggam tangannya. "Aku ingin pulang." Dan malam itu, Senol tahu, beberapa cinta memang ditakdirkan untuk pergi. Tetapi jika memang jodoh, ia akan selalu kembali. Sejak malam itu, Senol dan Putri kembali dekat. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Mereka bukan lagi dua remaja SMA yang hanya berbicara tentang mimpi dan impian. Sekarang, mereka adalah dua orang dewasa yang berhadapan dengan realitas hidup yang lebih rumit. Senol sudah memiliki pekerjaan tetap dan sedang meniti karirnya. Sementara itu, Putri yang baru lulus kuliah masih mencari tempatnya di dunia. Di suatu malam, ketika mereka duduk di sebuah taman kota, Putri berkata, "Aku mendapatkan tawaran kerja di luar negeri, Senol." Senol terdiam. Ia tidak ingin Putri pergi lagi, tetapi ia juga tidak ingin menghalangi impiannya. "Kamu akan mengambilnya?" tanyanya akhirnya. Putri menatapnya lama. "Aku tidak tahu. Aku takut kehilangan kamu lagi." Senol menghela napas dan menggenggam tangan Putri. "Jika kamu harus pergi, aku tidak akan menghalangimu. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan tetap di sini, menunggumu." Putri meneteskan air mata. Ia tahu bahwa kali ini, tidak ada jarak yang bisa memisahkan mereka. Putri akhirnya menerima pekerjaan di luar negeri. Tetapi, berbeda dengan dulu, kali ini mereka berdua berkomitmen untuk tetap menjaga hubungan mereka. Mereka menjalani hubungan jarak jauh dengan saling percaya. Setiap malam, mereka berbicara lewat telepon, berbagi cerita, dan tetap menjadi bagian dari hidup satu sama lain. Setahun kemudian, Senol datang ke negara tempat Putri bekerja, membawa sebuah cincin di sakunya. Di bawah langit malam yang penuh bintang, ia berlutut dan berkata, "Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Maukah kamu menikah denganku?" Putri menangis bahagia. "Iya, Senol. Aku mau." Dan akhirnya, cinta mereka yang selalu diuji oleh jarak dan waktu menemukan jalannya untuk kembali.